Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Halo semua. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa video ini bukan untuk keledai dungu di Indonesia yang menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan pahala hanya dengan menghafal apa yang tidak dia mengerti di dalam bahasa Arab. Karena pada video ini kita akan membahas arti atau makna ayat yang kamu hafalkan, dan hal ini bisa membuat kamu murtad. Jadi, jika kamu adalah keledai di Indonesia yang dikatakan oleh Ustadz Munzir Situmorang, silakan tutup video ini sekarang. Kalau kamu terus menonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk mengerti dan siap untuk murtad. Oh oke, kita mulai aja ya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Nah, sesuai dengan judul, pada video ini, kita akan membahas perubahan makna Al-Quran Surah 19 ayat 71, yang dilakukan oleh LPMQ, atau Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran, yang merupakan badan litbang dan diklat Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini bisa kita lihat di dalam situs quran.kemenak.go.id, copyright tahun 2022. Saya tidak tahu kapan tanggal tepatnya perubahan ini. Tetapi setahu saya, tahun lalu situs Kemenak masih menulis arti Al-Quran Surah 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Di dalam versi barunya, ditulis, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu hal mendasar yang berubah di sini adalah kata wariduha di dalam teks aslinya, dulu diterjemahkan mendatanginya dalam kurung neraka, sekarang menjadi melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Menurut KBBI, sirat artinya simpul tali yang membentuk mata jala, atau celah atau sela antara gigi, dan sebagainya, atau jembatan, atau cawat yang dikenakan oleh lelaki Dayak Iban. Sepertinya, sirat yang dimaksud oleh LPMQ adalah jembatan. Jadi, mendatangi neraka berubah menjadi melewati jembatan di atas neraka. Nah, sayangnya saya tidak punya screenshot terjemahan lama dari situs quran.kemenak.go.id. Tetapi, saya masih bisa mendapatkan screenshot beberapa sumber lain yang masih menggunakan terjemahan lama. Yang pertama, dari situs alquranstripindonesia.com. Di situ masih tertulis, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Yang kedua, dari situs tafsirq.com. Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Yang ketiga, dari aplikasi Android Al-Quran Indonesia. Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Padahal saya bukan Muslim. Lagi pula, ayat ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang ditetapkan untuk mendatangi neraka, atau melintasi jembatan di atas neraka, adalah Muslim. Bukan saya. Yang pertama, adalah karena di dalam beberapa video saya sebelumnya, saya menggunakan terjemahan dari situs quran.kemenak.go.id. Saya tidak mungkin mengubah isi video-video itu. Jadi, saya perlu memberitahukan hal ini sebagai klarifikasi, supaya saya tidak dituduh sembarangan menerjemahkan Al-Quran sendiri. Yang kedua, adalah perbedaan makna antara mendatangi neraka dengan melewati jembatan di atas neraka, sangat signifikan. Arti mendatangi neraka
adalah selamat datang ke neraka. Jadi, artinya, ya, masuk neraka. Sedangkan, melewati jembatan di atas neraka, artinya, lebih condong ke hanya melintas aja dari atas, tidak masuk. Yang ketiga, adalah pada video-video sebelumnya, saya memberitahukan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim. Yang disuruh baca dan hafal Al-Quran adalah Muslim. Jadi, kamu yang dimaksud di situ, hanya Muslim. Hanya Muslim yang dipastikan untuk datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Komentar yang sering saya dapatkan dari teman-teman yang Muslim adalah ayat itu untuk semua orang. Maksud mereka yang dipastikan datang ke neraka adalah semua manusia. Padahal, sudah jelas di situ tertulis, kamu dan bagi Tuhanmu. Jadi, yang ditetapkan untuk datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri adalah Muslim. Tetapi, Muslim berusaha menyeret orang dari agama lain untuk datang ke neraka bersama mereka. Sekarang, Kemenak sudah mengubah maknanya menjadi melewati jembatan di atas neraka. Jadi, sekarang saya mau tanya lagi kepada kamu yang Muslim. Siapa yang dimaksud kamu di situ? Hanya umat Muslim? Atau semua manusia? Ingat konsekuensi atas jawaban kamu. Jika kamu berkata semua manusia, berarti Tuhanmu menetapkan semua manusia hanya melewati jembatan di atas neraka. Artinya, tidak ada manusia yang ditetapkan oleh Tuhanmu untuk datang ke neraka. Artinya, tidak ada perlakuan khusus, hanya Muslim yang melewati jembatan di atas neraka, sedangkan yang bukan Muslim tidak melewati jembatan di atas neraka. Semua orang hanya lewat jembatan di atas neraka, tidak ada yang masuk. Orang-orang yang tidak beragama Islam juga ditetapkan untuk tidak masuk neraka. Sedangkan, jika sekarang kamu berkata bahwa kamu yang dimaksud di situ adalah hanya Muslim. Jika kamu berkata bahwa yang melewati jembatan di atas neraka hanya Muslim, sedangkan yang bukan Muslim tidak melewati jembatan di atas neraka, berarti kamu juga harus konsisten dan konsekuen. Jika ternyata kata wariduha sebenarnya berarti datang atau masuk. Maksud saya, kamu jangan seenak-enak kamu. Jika artinya cuma lewat jembatan di atas neraka, kamu yang dimaksud hanya Muslim. Sedangkan, jika artinya masuk neraka, kamu yang dimaksud berubah menjadi semua manusia. Jadi, sebelum kita lanjut, saya minta kamu yang menonton video ini untuk menentukan jawaban kamu sekarang. Siapa yang dimaksud dengan kamu di dalam Al-Quran Surah 19 ayat 71? Muslim? Atau semua manusia? Nah, apapun jawaban kamu, simpan itu untuk diri kamu sendiri. Saya tetap konsisten dengan apa yang saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim. Yang disuruh baca dan hafal adalah umat Muslim. Yang membuat ketentuan di situ juga adalah Tuhanmu. Tuhannya umat Muslim. Bukan Tuhan saya. Lagi pula, Al-Quran Surah 2, ayat 62, berkata bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Jadi, bagi saya, kamu yang dimaksud di situ adalah umat Muslim. Terlepas artinya adalah datang ke neraka, atau melewati jembatan di atas neraka. Semua Muslim pasti masuk neraka, atau melewati jembatan di atas neraka, tidak ada hubungannya dengan saya. Jelas ya? Nah, saya tahu bahwa banyak Muslim yang mau langsung menunjuk kepada ayat selanjutnya, ayat 72. Kita akan membahas ayat itu. Tetapi sebelum itu, kita periksa dulu sebenarnya apa arti wariduha. Kalau kita pakai Google Translate, arti wariduha adalah membawanya masuk. Atau, artinya di dalam bahasa Inggris, brought it in. Artinya, bukan hanya datang dan melihat dari luar, tetapi masuk ke dalam. Namun, karena saya tahu bahwa teman-teman yang Muslim pasti tidak akan terima jika hanya dari Google Translate, dan saya juga tidak telah mentah-mentah apa kata Google Translate, jadi, saya cari arti wariduha dari website lain. Yang pertama, saya temukan dari situs almaani.com.
Di situ, kita akan menemukan bahwa arti wariduha adalah mendatanginya. Yang kedua, saya temukan dari situs quran.bblm.go.id. Di situ, dikatakan mengenai wariduha, jenis kata, kata benda, pelaku aktif. Hanya dipakai satu kali di dalam Al-Quran. Tentunya, surah 19 ayat 71. Namun jika kita scroll ke bawah, situs ini memberikan kita ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang mempunyai kata serumpun dengan wariduha. Di sini, kita bisa lihat, ada di surah 11 ayat 98, surah 12 ayat 19, surah 21 ayat 99, surah 55 ayat 37, surah 21 ayat 98, surah 19 ayat 86, dan surah 50 ayat 16. Di surah 11 ayat 98 terjemahan LPMQ, dikatakan masuk neraka. Di surah 12 ayat 19, dikatakan, datanglah sekelompok musafir. Di surah 21 ayat 99, dikatakan, memasukinya, dalam kurung neraka. Di surah 19 ayat 86, dikatakan, kami menggiring para pendurhaka, ke dalam kurung neraka, jahanam. Jadi, tidak ada satupun kata yang serumpun dengan wariduha, diartikan melewati. Semua, artinya mendatangi, atau masuk. Hanya surah 19 ayat 71, yang mendadak diterjemahkan oleh LPMQ, menjadi melewatinya, pada tahun 2022. Nah, kenapa LPMQ mendadak mengubah makna surah 19 ayat 71? Saya tidak tahu, karena saya bukan LPMQ. Tetapi, saya hanya menduga-duga, bahwa sekarang ini, banyak muslim yang murtad, karena sadar, bahwa hanya umat Islam, yang dipastikan masuk neraka, oleh Tuhannya sendiri. Sedangkan, Tuhan agama lain, tidak ada yang membuat ketentuan, supaya umatnya masuk neraka. Jadi, mereka berusaha menenangkan umat muslim yang belum murtad, bahwa mereka bukan pasti masuk neraka, tetapi, hanya melewati neraka di atas jembatan. Bagi saya, itu sah-sah aja. Silakan aja jika muslim berusaha mengakal-akali Al-Quran, supaya tidak masuk neraka. Banyak muslim yang berkata, nanti, kalau sudah meninggal, baru tahu sebenarnya bagaimana. Tetapi, saya mau mengingatkan aja, bahwa kalau sudah meninggal baru tahu, bahwa ternyata, memang hanya muslim yang pasti masuk neraka, udah telat. Jadi, saya sarankan teman-teman, untuk benar-benar merenungkan hal ini. Mumpung, teman-teman belum mati. Nah, bagaimana dengan ayat 72? Di dalam ayat selanjutnya, surah 19 ayat 72 terjemahan LPMQ yang baru, dikatakan, selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim, di dalamnya, dalam kurung neraka, dalam keadaan tersungkur. Pertama, saya mau bahas membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, dalam kurung neraka, dalam keadaan tersungkur. Di situ dikatakan, membiarkan. Kalau dikatakan membiarkan, pertanyaannya adalah, kapan masuknya kalau hanya melewati di atas jembatan? Jadi, ayat 72 ini, tidak relevan jika kamu ditetapkan untuk melewati jembatan di atas neraka. Jauh lebih relevan, jika kamu ditetapkan untuk masuk neraka pada ayat 71. Lalu, yang zalim dibiarkan di dalam neraka, dalam keadaan tersungkur. Nah, selanjutnya, dikatakan bahwa kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan, dari apa? Dari, dibiarkan di dalam neraka. Dalam keadaan tersungkur. Perhatikan di situ, bukan dibiarkan di dalam neraka, aja. Tetapi, dibiarkan di dalam neraka, dalam keadaan tersungkur. Jadi, jika kamu dibiarkan berdiri, atau tiduran, atau jalan-jalan, di dalam neraka, kamu bisa dikatakan, sudah diselamatkan. Tidak ada pernyataan yang jelas, bahwa kamu akan dikeluarkan dari neraka. Pemikiran bahwa kamu akan dikeluarkan dari neraka itu, hanya angan-angan. Coba ya, kita baca, surah 66, ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga.
Mudah-mudahan, kan? Seharusnya, ketika membaca ayat ini, teman-teman bertanya, sebenarnya, siapa yang berbicara di dalam ayat ini? Kok mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu? Menurut saya, ayat ini lebih masuk akal jika berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Kalau Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, kenapa bukan mudah-mudahan aku akan menghapus kesalahan-kesalahanmu? Atau, setidaknya, mudah-mudahan kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Kenapa mudah-mudahan? Kenapa Tuhanmu? Kenapa sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, kok masih mudah-mudahan? Jadi, jelas ya? Datang ke neraka adalah sebuah kepastian untuk semua muslim yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya umat muslim. Sedangkan, masuk surga adalah sebuah mudah-mudahan jika teman-teman yang muslim tobat dengan tobat yang semurni-murninya. Jika kamu mau tetap beragama Islam, saya ucapkan selamat datang ke neraka kepada kamu sejak sekarang. Karena kamu sudah ditetapkan untuk datang ke situ oleh Tuhanmu. Dan mudah-mudahan kamu diselamatkan keluar dari situ sesuai dengan angan-anganmu. Tetapi ingat bahwa kamu tidak punya jaminan kepastian. Walaupun kamu sudah tobat semurni-murninya. Kamu masih mau tunggu mati dulu baru tahu? Itu terserah kamu. Saya cuma memberikan informasi bahwa tidak ada Tuhan agama lain yang membuat ketetapan supaya umatnya masuk neraka, kecuali Tuhannya umat Islam. Dan negara kita memberikan kebebasan untuk setiap warga negaranya memilih agama. Jadi, jika kamu sudah tahu bahwa hanya Islam yang pasti masuk neraka, dan kamu mau tetap beragama Islam, itu adalah pilihan kamu. Dan kamu bisa keluar dari Islam kapanpun juga, jika kamu mau. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah dia pasti masuk surga? Di dalam Al-Quran Surah 46 ayat 9, Nabi Muhammad sendiri disuruh oleh siapapun yang mewahyukan ayat itu, untuk berkata bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dia. Dan balik lagi, menurut Surah 19 ayat 71, semua yang beragama Islam pasti datang ke neraka. Nabi Muhammad beragama Islam, atau tidak? Kalau menurut kamu, Nabi Muhammad beragama Islam, berarti dia juga ditetapkan untuk datang ke neraka dong? Kalau ada ustadz, atau siapapun, yang berkata bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga, atau berkata kepada umat muslim, bahwa mereka pasti masuk surga, berarti orang itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Karena, menurut Al-Quran Surah 46 ayat 9, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dia dan kepada kamu. Mungkin, ustadz atau siapapun juga itu, adalah Nabi baru pengganti Muhammad, atau jangan-jangan dia adalah Tuhan yang punya hak untuk menentukan siapa yang masuk surga. Kamu yang jawab sendiri ya. Apakah ustadz atau siapapun juga itu, bisa menentukan siapa yang masuk surga, dan siapa yang tidak? Jadi, buat teman-teman yang masih beragama Islam, dan mau tetap beragama Islam, silakan aja, itu adalah hak kamu. Namun, kamu perlu tahu bahwa berdasarkan Al-Quran, kamu pasti datang ke neraka. Dan kamu, tidak ada jaminan untuk diselamatkan masuk surga. Bahkan, Nabi kamu sendiri, tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri, dan kepada kamu. Tidak ada umat agama lain yang dipastikan datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri, kecuali Islam. Jadi, silakan aja hafalin Al-Quran Surah 19 ayat 71-72 dalam bahasa Arab. Silakan berangan-angan bahwa kamu akan masuk surga. Padahal, Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa kamu pasti datang ke neraka. Mudah-mudahan kamu dapat pahala. Nanti, kalau kamu sudah mati, kamu baru tahu apakah angan-anganmu itu benar. Atau, kamu bisa memilih untuk keluar dari agama Islam. Kalau saya sih, tidak mau beragama Islam. Ngapain punya agama, yang pasti datang ke neraka, dan tidak ada jaminan masuk surga?
Jadi, saya tidak mengajak kamu untuk keluar dari agama Islam. Tetapi, jika kamu sudah tidak mau beragama Islam, kamu bisa berkata, saya keluar dari agama Islam, kapanpun kamu mau. Saya berharap kamu ambil keputusan sebelum kamu meninggal. Karena, kalau kamu sudah meninggal baru mau keluar dari Islam, udah telat. Kamu sudah selamat datang di neraka. Mudah-mudahan, kamu boleh tiduran, berdiri, atau jalan-jalan di dalam neraka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu, dan mau menyelamatkan kamu dari kepastian datang ke neraka.